Baiklah, kita mulai ceritanya. Ketika Mourinho tiba di United di tahun 2016, dia sangat bingung mengapa para penggemar selalu menyerukan Diego, Diego, Diego. Sehingga dia sampai bertanya kepada stafnya siapa Diego itu. Dan jawabannya adalah Diego Forlan. Dari cara mereka menyerukan namanya, kalian akan mengira bahwa dia adalah legenda klub. Tetapi kenyataannya, waktunya di United sangat buruk. Tapi beberapa pesepak bola memiliki faktor X. Dan untuk beberapa alasan, para penggemar akan mencintai mereka apapun yang terjadi. Namun yang satu ini sangatlah unik. Forlan tidak menyukai sepak bola hingga ia tumbuh dewasa. Dan bahkan dia hampir tidak pernah menyentuh bola. Dan setelah melewati masa-masa buruknya bersama United, dia dapat dengan mudah dilupakan. Namun dia terus maju. Dan baru pada usia 30 tahun, dia pulih sepenuhnya dari masa-masa sulitnya. Dan secara mengejutkan dia melekat, meraih penghargaan demi penghargaan, dan menjadi seorang pahlawan yang dipuja-puja. Yang faktanya hanya beberapa orang saja yang bisa seperti itu. Memang sedikit aneh. Seaneh yang terjadi di awal perjalanan hidupnya. Jadi ayahnya, pamannya, dan bahkan kakeknya adalah pemain sepak bola. Dan mereka bukanlah pemain amatir. Mereka adalah pemain timnas Uruguay. Dan baik ayah maupun kakeknya berhasil memenangkan Copa America. Forlan jelas terlahir dengan memiliki darah keturunan dari pemain sepak bola. Namun anehnya, dia lebih memilih tenis sebagai olahraga favorit. Keluarganya telah mencoba segalanya untuk meluruskannya. Pada hari ulang tahunnya, ayahnya bahkan menghadiahkan sebuah jersey yang diberikan oleh Pele kepadanya setelah pertandingan. Tetapi yang dilakukan Forlan adalah dia hampir merobek jersey tersebut saat mencoba memakainya. Dan jelas ayahnya akan memintanya kembali, sehingga dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Satu hal yang pasti, keluarganya tahu jika tidak ada yang bisa membuat Forlan keluar dari lapangan tenis. Tetapi kemudian sebuah tragedi mengubah segalanya. Kakak perempuannya kembali dari sebuah pesta ketika mobil yang dikendarainya melaju kencang dan menabrak pohon palem. Pacarnya meninggal di tempat kejadian, dan dia lumpuh total. Harus menjalani perawatan intensif selama 5 bulan. Sepak bola Uruguay tidak terlalu menghasilkan banyak uang di tahun 60-an. Jadi ketika tagihan medis mulai menumpuk, mereka mulai sesak nafas. Mereka berhutang $250.000, tapi tidak tahu cara mengembalikannya. Hingga akhirnya seorang teman lama ayahnya datang menyumbangkan sejumlah uang dan membantu melunasi hutangnya. Seorang Diego yang lain, Diego Maradona. Melihat uang dapat berbicara seperti itu telah mengubah Forlan. Seperti yang diceritakan oleh saudara perempuannya. Hal pertama yang dia katakan setelah semua itu adalah, saya akan menjadi pemain sepak bola terkenal di dunia dan menghasilkan cukup uang untuk membuat kalian semua menjadi dokter terbaik di dunia. Dan meskipun dia jelas tidak berbohong, karena dia masih berusia 12 tahun, dia harus mengejar ketertinggalannya. Yang mungkin menjelaskan mengapa dia menjadi seorang pemain yang terlambat berkembang. Terlepas dari situasinya, dia pun telah bermain selama 4 tahun di Danubio. Sekarang berusia 16 tahun. Mereka memberinya uji coba di Nancy, sebuah klub di Perancis. Namun itu berjalan dengan buruk. Dan setelah beberapa bulan di sana, dia dipulangkan. Tapi dia tidak membiarkan fakta bahwa kegagalannya telah membuat dirinya patah semangat. Dia meninggalkan Uruguay sekali lagi dan bergabung dengan Akademi Independiente di Argentina. Tim yang sama yang pernah diperkuat oleh kakeknya selama lebih dari setengah abad sebelum dirinya. Dan kali ini, semuanya berjalan dengan baik. Pada usia 18 tahun, dia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama. Pada usia 19 tahun, dia mulai mencatatkan beberapa angka. Dan pada usia 20 tahun, dia telah mencetak 20 gol dalam satu musim. Meskipun Independiente sempat mengalami masa-masa sulit dan sempat terpaut 2 poin dari posisi terbawah di klasemen. Terlepas dari itu, Forlan tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak mereka, dia juga tampil sebagai pemain terbaik setiap pekannya. Dia lebih dari sekedar pencetak gol. Beberapa orang bahkan tidak menganggapnya sebagai seorang penyerang murni. Dia merupakan sesuatu yang berbeda, salah satu prototipe penyerang modern.
Dan setelah mengawali musimnya dengan hat-trick ke gawang Palace Sarsfield dan 10 gol lainnya dalam 3 bulan berikutnya, mereka mengatakan bahwa Maradona telah memberitahu relasinya di Eropa. Dan setelahnya, beberapa tawaran datang menghampiri. Dan meskipun Middlesbrough ngotot untuk mendapatkannya, mereka hanya bisa menyicil biaya transfernya sebesar 11 juta euro, yang membuat Sir Alex datang dengan membawa sekoper uang, bersedia membayar dengan jumlah yang sama secara kontan. Dan dalam sekejap mata, Forlan adalah seorang setan merah. Tetapi mungkin seharusnya mereka mengingat bahwa dia masih berusia 22 tahun dan hanya memainkan kurang dari 100 pertandingan sejauh ini. Dan yang terjadi selanjutnya tidak berjalan dengan baik. Sama sekali tidak baik. Forlan tampak terlalu bersemangat untuk melakukannya. Dia tidak hanya memberikan segalanya, dia memberikannya terlalu banyak. Menerobos ke lapangan dengan cara yang paling kacau. Setiap operannya tampak tersesat. Setiap tembakannya adalah bencana. Sungguh berantakan. Membuatnya dengan cepat menjadi bahan tertawaan di Premier League. Tetapi pada musim berikutnya, setelah 26 pertandingan tanpa satupun gol dan 9 bulan menjadi bahan lelucon, semua orang mereda. Orang-orang bisa melihat betapa kerasnya dia berusaha. Solskjaer bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat seseorang berlatih sekeras itu. Dan para penggemar merasakannya. Mereka semua ingin dia mencetak gol. Bagaimanapun juga itu jelas bukan hanya kesalahannya. Selama 9 bulan itu, dia hanya diberi waktu bermain selama 30 menit sebanyak 7 kali. Dan pada akhirnya, dengan United yang sedang terpuruk, Solskjaer masih terus mencetak gol. Van Nistelrooy sedang berada di puncak performa. Dan sementara Forlan lebih suka bermain dengan rekannya, Van Nistelrooy jelas tidak akan pernah mau berbagi pusat perhatian dengannya. Itu bukanlah gayanya. Namun, David Beckham tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan di malam yang menentukan saat bermain melawan Maccabi Haifa, Beckham memberi Forlan kesempatan untuk mengeksekusi penalti. Seisi stadion menjadi tegang. Jika dia gagal mengeksekusinya, tentu saja dia akan mendapat kutukan dari semua orang. Tapi komentator Peter Drury mengatakan sesuatu yang jauh lebih baik dari siapapun. Tolong, siapapun yang memiliki sedikit rasa kemanusiaan, bantulah dia dengan doa. Dan kemudian dia mencetak gol. Namun tetap saja, 7 penampilan berikutnya berlalu tanpa gol. Dan baru setelah itu dia akhirnya berhasil mengalami periode penampilan yang relatif baik. Mencetak gol di 2 pertandingan Premier League berturut-turut, dengan gol penentu kemenangan di menit ke-85 yang mengubah sepak bola selamanya. Forlan, saking gembiranya, melepaskan jersinya untuk merayakan gol tersebut, dan kemudian berjuang keras untuk memakainya kembali. Meskipun sebenarnya, jersey Nike memang memiliki beberapa gimmick teknologi pada tahun itu, yang membuatnya sangat sulit untuk memakainya. Terlepas dari hal tersebut, permainan dimulai kembali. Dan Forlan akhirnya secara ikonik berlari-lari kecil dengan bajunya yang terbuka. Bahkan melakukan tackle kepada pemain lawan, sebelum seseorang dari panggung cadangan membantunya. Namun yang membuat hal ini menjadi lebih lucu dan bersejarah, banyak yang percaya bahwa ini adalah momen yang membuat FIFA akhirnya melarang para pemain untuk membuka jersey mereka. Namun itulah yang terjadi. Terlepas dari itu, segala sesuatunya terus membaik untuk sementara waktu. 2 pertandingan kemudian dia mencetak 2 assist melawan Newcastle. Dan setelah itu muncul penampilan terbaiknya dalam seragam United. Mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Liverpool. Mengambil keuntungan dari kesalahan besar yang dilakukan oleh Tutek. Dan kemudian mencetak gol penentu kemenangan dengan sebuah tendangan gledek. Membuat jersinya kembali terlepas. Dan tiba-tiba para penggemar mulai menyanyikan namanya. Mungkinkah Forlan telah mengatasi kesulitannya? Ya, dia memang mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan berikutnya, termasuk gol penentu kemenangan di menit ke-90 saat melawan Chelsea. Meskipun masih belum mendapatkan banyak menit bermain, yang berarti dia rata-rata mencetak 1 gol atau assist setiap 96 menit sejak periode performa bagusnya dimulai. Tetapi meskipun demikian, hal ini terjadi lagi. 9 bulan tanpa mencetak gol, sampai ke musim berikutnya. Bahkan mengalami kegagalan terburuk dalam karirnya saat menghadapi Juventus sebelum secara acak mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan dan kemudian menghilang lagi. Mungkinkah semua ini membuat kalian semakin frustasi?
Ya, tentu saja hal ini menjadi lebih membuat frustasi bagi Forlan, yang pada penampilan terakhirnya untuk United tidak mengikuti saran Sir Alex untuk mengganti sepatunya sebelum masuk pertandingan, dan akhirnya terpeleset, membuatnya kehilangan kesempatan yang seharusnya dapat memberikan hasil imbang bagi United. Jadi, dengan Sir Alex yang sangat marah hingga melemparnya dengan sepatu yang dia kenakan setelah pertandingan, dan Rooney yang masih berusia 18 tahun datang bergabung, Forlan pun dicoret dari skuad. Masa baktinya di United berakhir setelah 4 tahun, dengan hanya mencetak 17 gol. Meskipun secara adil dia hanya memiliki 98 penampilan, dengan hanya 41 diantaranya yang memberikan waktu bermain lebih dari 20 menit. Pada akhirnya dia dijual kepada penawar tertinggi. Pertama-tama tampaknya dia akan pergi ke Bilbao, namun akhirnya dia bergabung dengan Villarreal dengan harga 3,2 juta euro, 4 kali lebih kecil dari yang dibayarkan United untuknya. Dengan harga yang mengecewakan di samping namanya, pindah ke kota dengan populasi yang lebih kecil dari kapasitas Old Trafford, tidak ada yang bisa menduga bahwa Forlan yang berusia 26 tahun akan menjadi salah satu penyerang terbaik yang pernah ada. Bergabung dengan Juan Roman Riquelme yang berbakat, dua asal Amerika Selatan ini membawa Villarreal yang baru saja dipromosikan 4 tahun sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, hal itu tidak terjadi secara langsung. Pada bulan Desember dia hanya mencetak 4 gol. Villarreal berada di peringkat 14, dan ada alasan untuk khawatir. Bayangkan saja, Samuel Eto'o telah berada di puncak daftar pencetak gol, hampir tidak dapat dijangkau dengan 12 gol. Forlan bahkan mulai dipangku cadangkan. Namun kemudian, dia kembali muncul di pertengahan musim, mencetak 13 gol dalam 15 pertandingan, membuatnya terpaut hanya 3 gol dari Eto'o. Namun apakah Forlan akan menghilang lagi? Kali ini tidak, karena klubnya sangat membutuhkannya. Dia mengakhiri musim dengan 5 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya, termasuk hat-trick di Camp Nou, untuk menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Setelah sebelumnya mencetak 2 gol saat menghadapi mereka di bulan Januari, mengalahkan segala rintangan, mengambil alih posisi Eto'o, memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak di Liga, membawa Villarreal ke Liga Champions, meraih sepatu emas Eropa, dan masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Forlan telah benar-benar mengubah perjalanan karirnya dalam hitungan bulan. Ketika ditanya bagaimana bisa melakukan hal tersebut, dia menjawab, "Di Spanyol, saya bermain selama 90 menit, kemudian 5 hari istirahat, dan kami bermain lagi. Di Inggris, dengan 10-15 menit dalam satu pertandingan dan tanpa dukungan pelatih, bagaimana saya bisa bermain?" Terlepas dari itu, setelah 1 musim di mana Villarreal mengalami kemunduran, turun ke peringkat 7 di Liga, Forlan kembali kesulitan mencetak gol. Namun pada tahun berikutnya, dia kembali tampil mengesankan, dengan total 20 gol di Liga, yang semakin mengesankan dengan aksi heroiknya di akhir musim, dengan 13 gol dari 12 pertandingan terakhir di musim tersebut, yang membawa Villarreal meraih lebih banyak kemenangan dalam kurun waktu 2 bulan tersebut dibandingkan dengan yang mereka raih di seluruh musim, dan membawa mereka finish di peringkat kelima serta lolos ke Piala UEFA. Dia telah kembali ke performa terbaiknya, dan begitu Fernando Torres meninggalkan Atletico, jawabannya sudah jelas. Siapa yang lebih baik untuk bermitra dengan Kun Aguero selain seorang matador lain dari Independiente? Dan Forlan pun bergabung dengan mereka dengan harga 21 juta euro. Dan sekali lagi mengubah jalur klub secara keseluruhan. Pada saat itu, sudah 7 tahun berlalu sejak Atletico dipromosikan dari Divisi 2. Dan sejauh ini mereka hanya berhasil 2 kali menembus posisi 10 besar. Tetapi kemudian Forlan tiba dan dia dengan cepat beradaptasi. 11 gol dari 16 pertandingan dalam beberapa bulan pertama. Dan pada akhir tahun, dia telah berkolaborasi dengan Aguero dengan total 55 gol, mengantarkan Atletico ke Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 30 tahun terakhir. Dengan gol terakhir Forlan di musim ini menjadi penentu kemenangan. Menjalani musim seperti ini di usia 30 tahun sudah merupakan sebuah kejutan. Namun pada tahun berikutnya, dia mematahkan semua anggapan yang sudah ada sebelumnya tentang dirinya. Pada usia 31 tahun, dia menjalani musim yang paling produktif yang pernah ada. Bermain dengan baik sejak awal, tetapi kemudian benar-benar membayangi Aguero. Saat bulan Februari tiba, pertama dengan 7 gol dari 6 pertandingan,
mencetak gol ke gawang Real dan Barcelona, dan kemudian mengakhiri musim dengan 12 gol dari 8 pertandingan. Bertanggung jawab penuh atas lolosnya Atletico ke Liga Champions, dan menggandakan jumlah golnya dari tahun sebelumnya. Sekarang dengan total 32 gol di Liga, dan meraih sepatu emas Eropa untuk kedua kalinya. Saat itu, hanya ada 7 pemain yang berhasil melakukan hal tersebut, dan tidak ada yang bisa melakukannya di La Liga. Namun, dia masih memiliki kekurangan dalam karirnya. Beberapa gelar, karena dia nyaris tidak memenangkan apapun, baik di klubnya maupun bersama tim nasional. Tetapi di atas semua itu, dia harus meraih kejayaan bersama Uruguay, karena itu merupakan warisan dari keluarganya. Dan percaya atau tidak, terlepas dari usianya yang sudah tidak muda lagi, dalam 2 tahun ke depan, dia akan meraih itu semua. Pertama adalah gelar juara bersama Atletico. Meskipun jumlah golnya menurun drastis, Forlan kemudian mendominasi di Liga Eropa, mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 melawan Galatasaray, serta gol tandang yang menentukan saat menghadapi Valencia, sebelum bertemu dengan musuh bebuyutannya, Liverpool, dan mencetak satu-satunya gol ganda, serta gol kemenangan tandang pada babak perpanjangan waktu, sebelum melakukan hal tersebut lagi di final, mencetak gol pertama dan gol kedua pada babak perpanjangan waktu, mengalahkan Fulham, dan mengenakan jersey-nya untuk kenangan. Itu adalah penampilan yang luar biasa. Namun masih belum mendekati momen terbaiknya di tahun 2010. Pada musim panas, dia bergabung dengan Uruguay, dan sekali lagi dia mendominasi, memanfaatkan bola Jabulani yang terkenal dengan pergerakannya yang sulit ditebak untuk mencetak gol demi gol, dan menampilkan salah satu penampilan terbaik sepanjang masa di Piala Dunia. Dia memulai dengan mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan penyisihan grup, sebelum memberi assist melawan Korea Selatan, dan kemudian mengamuk, mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan terkenal melawan Ghana, dan kemudian satu lagi untuk mengikat semifinal melawan Belanda, hanya untuk turun ke pertandingan perebutan tempat ketiga, di mana dia kembali mencetak 1 gol lagi di sana. Tetapi entah bagaimana tetap saja pulang tanpa medali. Tapi setidaknya dia mendapatkan jenis medali lain, penghargaan sebagai pemain terbaik di turnamen, setelah dia berhasil finish sebagai pencetak gol terbanyak. Dan yang lebih mengesankan lagi, di akhir tahun, dia mendapatkan posisi kelima di Ballon d'Or. Namun hal yang paling gila adalah dia masih belum selesai. Sepertinya dia memang seorang yang terlambat mekar. Meskipun dia kemudian mengalami musim yang buruk, bahkan melewati 5 pertandingan Copa America tanpa gol. Namun setelahnya, dia mengejutkan semua orang dengan mencetak 2 gol di final, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Uruguay, dan meraih medali emas yang selama ini diperjuangkannya. Akhirnya dia bisa bergabung dengan ayah dan kakeknya sebagai juara Amerika Selatan. Dan akhirnya Forlan membiarkan dirinya melambat. Kini hampir mencapai usia 34 tahun. Dia bersih tegang dengan Atletico, membuatnya ditepak setelah kedatangan Falcao, dan bergabung dengan Inter di mana dia bukanlah orang yang paling bahagia, mengklaim bahwa dia dimainkan di luar posisinya, dan meninggalkan klub setelah hanya mencetak 2 gol dari 22 pertandingan. Bergabung dengan Internasional di Brasil, yang merupakan mantan tim ayahnya, dan menjadi pencetak gol terbanyak ketika mereka memenangkan gelar juara Gaucho sebelum pindah sebanyak 4 kali dalam 5 tahun. Bermain di Jepang, bermain bersama tim masa kecilnya Penarol, serta di India dan Hong Kong, dan baru mengumumkan pengunduran dirinya pada tahun 2019 di usia 41 tahun. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.